sini. Saya record dulu. Oke. Sekolah disiapkan PPKN tema 6 subtema 3. Siapkan teks halaman 88 89. Oke, kita mulai ya. Semua siap ya? Hari ini kita belajar PPKN Senin 8 Maret 2021. Oke? Terus menjelaskan akibat dari kewajiban. Ya, PPKN kan belajar tentang kewajiban, tanggung jawab gitu. Hari ini kita menjelaskan akibatnya kalau kamu tidak menjalankan kewajiban. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan masalah sosial yang timbul karena adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Ya, kalau kamu melaksanakan tanggung jawab di masyarakat, maka akan menimbulkan masalah sosial. Ya, kalau kamu tidak melakukan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menganalisis kewajiban untuk membantu mengatasi masalah sosial di masyarakat. Ini yang kita pelajari. Ya, satu-satu. Yang pertama dulu menjelaskan akibat dari tidak menjalankan kewajiban. Kira-kira kalau kamu sebagai pelajar itu kewajibannya apa? Akibatnya kalau kalian tidak belajar, itu gak naik kelas, nilainya jelek. Naik kelas tapi nilainya pas-pasan. Naik kelas tapi karena pembelajarannya di rumah nilainya bagus, tapi nggak ngerti karena yang ada guru lesnya. Tanya mama, tanya Google, ya, bukan nilainya sendiri, ya. Itu kalau kamu tidak melakukan tanggung jawab sendiri. Aku ini pelajar, aku yang sekolah, harusnya ya aku yang mengerjakan, bukan orang lain, ya. Itu ya. Jadi itu akibat, salah satu akibat. Nah, di buku tematik halaman 88-89 itu ada teks tentang keunikan batik lasem dan cara membuatnya. Ya, di halaman 88-89 buku tematik 88-89 ada keunikan batik lasem dan cara membuatnya. Ya, minta tolong Jessica paragraf 1, Mas. Keunikan batik lasem dan cara membuatnya. Ada banyak jenis batik di Nusantara. Jenisnya yang beragam dan keunikan proses pembuatan batik membuat batik memiliki nilai jual yang tinggi. Ada batik Aceh, batik Bali, batik Bali, batik Bengkulu, dan masih banyak lagi. Pola yang berbeda dan warna khas masing-masing batik. Oke, ya, ternyata di Nusantara itu ada banyak macam-macam batik. Ada batik Bali, batik Lasem, batik Cirebon, batik Banyuwangi. Masing-masing batik itu punya ciri khas sendiri-sendiri, baik dalam hal warna, motifnya, itu macam-macam. Ya, paragraf 2 minta tolong Made. Salah satu jenis batik yang memiliki kekasan terdiri dari batik lasem. Lasem adalah salah satu daerah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Menurut beberapa ahli sejarah, Lasem merupakan tempat pertama kali pedagang Tiongkok mendarat di Indonesia. Lasem itu salah satu tempat yang pertama kalinya pedagang Tiongkok itu mendarat di sana.
Sekarang batiknya Lasem itu sangat terkenal. Ya, motifnya cenderung pada motif Tiongkok, ya, karena banyak pedagang Tiongkok di sana. Paragraf ketiga minta tolong pandu, Mas. Antar juga masuk ini. Ada 3 motif dalam motif langsung antara lain langsungan keterbukaan dalam waktu puncak atau puncak. Motif langsungan Inspirasi dari suara macam itu bisa laut. Sedangkan motif langsungan atau kumpulan motif bunga yang dikatakan. Sementara itu motif atau puncak terinspirasi pada pembangunan jalan raya dilakukan oleh jalan pada masa penjajahan dulu. Ketika itu warga terlibat dari beberapa fase. Bisa kemudian satu menjadi jalan untuk membuat jalan. ya. Paragraf 3 itu berisi macam-macam motif batik Lasem, ya. Artinya apa? Ada motif latohan tadi dijelaskan dan lain-lain, ya. Paragraf-paragraf berikutnya nanti silakan dibaca sendiri, nanti ada kaitannya dengan bahasa Indonesia, ya, pertemuan berikutnya. Itu adalah tahapan-tahapan membuat batik Lasem. Caranya gimana, dikeringkan, terus ngapain dan seterusnya, ya. Oke, kita lanjut ke PPKN lagi. Berdasarkan bacaan tadi, dalam pembuatan batik tersebut terdapat banyak proses yang harus dilalui sehingga selembar batik Lasem dapat sampai ke tangan pecinta batik. Ya. Nah, apa hubungannya dengan saat ini? Proses tersebut melibatkan banyak tangan yang berkewajiban untuk memastikan kualitas setiap lembar batik tetap terjaga. Semua kewajiban yang diemban bertujuan untuk menghasilkan batik tulis yang berkualitas. Tujuannya apa disampaikan di sini? Nah, ya, dalam membuat batik tulis itu ada yang bagian batik, ada yang bagian mengeringkan, ada yang bagian sendiri-sendiri, toh gitu. Proses tersebut melibatkan banyak tangan, ya toh. Ada bagian-bagian sendiri, ada yang bagian nyeketsa dulu, ada yang bagian mewarnai, ada yang bagian meringkan dan lain-lain. Masing-masing berkewajiban untuk memastikan kualitas batik itu bagus. Bayangkan kalau ada satu tangan, satu orang yang tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, rugi nggak produksinya? Iya loh, berarti loh, ya loh. Harusnya satu lembar jadi bernilai tinggi, mahal harganya. Karena ulah satu orang tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, nggak jadi dapat laba, nggak jadi terjual, ya rugi. Ya itu contoh. Semua kewajiban yang diemban bertujuan untuk menghasilkan batik tulis yang berkualitas. Kalau gambarnya nggak bener, nggak tanggung jawab, gembel-gembel, nggak mau orang jelek batiknya. Harusnya dikeringkan dengan panas yang berapa suhunya, ada aturannya, karena dia nggak bertanggung jawab sembarangan, keringnya nggak maksimal, hasilnya juga nggak maksimal, nggak berkualitas batiknya. Ya, ini contohnya, contoh diberikan kenapa kok proses pembuatan batik Lasem ini disampaikan, karena ini proses itu melalui beberapa tahap dan orangnya banyak, harus bertanggung jawab semua, harus melaksanakan kewajibannya dengan ya, itu tujuannya. Paham ya? Oke. Lanjutnya, menjelaskan masalah sosial yang timbul akibat adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Kemacetan. Contoh, masih ingat tugas IPS yang lalu? Hari Jumat. Kamis. Ya, Kamis buat kotak-kotak itu ya. Di tengahnya kan masalah sosial. Ada yang banjir, ada yang macet, ada yang longsor, macam-macam gitu ya. Macet merupakan contoh dari masalah sosial. Kemarin ada yang buat contoh macet aja. Berikut ini teks berisi tentang permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Nih. Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda
berencana akan menjadikan kawasan desa Trusmi dan sekitarnya sebagai kawasan wisata belanja berskala internasional di tahun 2017 ya, di Cirebon. Kalau suatu saat kamu jalan-jalan ke Cirebon, datanglah ke desa Trusmi ini ya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Cirebon juga berencana menata pariwisata Kabupaten Cirebon dengan memindahkan wisata kuliner tengah tani. Ya, nah, jangan lupa kalau ke Cirebon ke wisata kuliner ini makanannya sip-sip ya, yang didominasi oleh empal gentong. Ini masakan khas Cirebon. Pernah Bukres makan itu bukan di Cirebon, tapi pas ada mantenan ya. Kalau manten itu kadang-kadang ada bubuk-bubuk gitu ya, bubuk soto, bubuk bakso gitu ya. Salah satu bubuk itu menunya empal gentong. Saya penasaran makanan apa itu ya. Ternyata makanan khas Cirebon. Dan sate kambing, karena wilayah itu kerap menjadi titik kemacetan di akhir pekan. Karena ada wisata kuliner itu, naik malam minggu, akhir pekan, daerah itu macet sekali. Nah, maka dari itu, daerah kuliner itu mau dipindahkan supaya tidak terjadi kemacetan. Dengan adanya pemindahan ini, selain dapat menyelesaikan masalah kemacetan di daerah tengah tani, juga dapat mendongkrak dan menghidupkan kawasan Pasar Batik Trusmi yang memang diproyeksikan pemerintah daerah sebagai kawasan ekowisata. Jadi di Cirebon itu ada pasar batik, ada wisata kuliner tengah tani. Tempatnya berbeda, tempatnya berjauhan. Nah di daerah kuliner ini sering macet, maka oleh pemerintah daerah mau digabungkan sehingga kalau mau wisata ke Cirebon nggak usah pindah-pindah tempat ya, di situ sudah jadi satu ya. Itu salah satu solusi supaya tidak macet, maka dilakukan pemindahan kawasan ya, itu contoh solusi. Masalah-masalah sosial yang lain ini sudah masalah kemacetan lalu lintas ya, masalah sosial lain. Masalah sosial yang kedua apa? Ini ya. Masalah kemacetan lalu lintas ini adalah situasi di mana lalu lintas tersendat atau bahkan berhenti total yang disebabkan karena banyaknya jumlah kendaraan atau karena tidak tertibnya para pengguna jalan. Ya, karena nggak tertib, nggak tertib, ya sudah kalau pernah mengalami di lampu merah perempatan, sudah waktunya merah, mobil ini nyelonong saja. Ya, di tengah-tengah baru terang yang sudah lampu hijau. Ya, jadi macet kan? Ya, karena nggak tertib merah ya merah, berhenti ya, jangan ngotot saja jalan terus. Akibatnya membuat kemacetan. Ya, itu macet. Contoh masalah lainnya, sampah. Ya, itu masalah di mana-mana. Ya, masyarakat seringkali membuang sampah sembarangan tanpa memedulikan akibat yang akan dihadapi di masa akan datang. Kita dengan mudah menemukan sampah di pinggir jalan, entah itu berupa sampah plastik atau bekas makanan. Ya, masalah yang kedua adalah sampah. 3, sungai yang kotor. Ya, banyak di sungai kotor. Sungai yang harusnya sebagai penampung air saat hujan, ya nggak jadi penampung air, itu soalnya sungainya nggak bisa jalan, ya. Lagi-lagi masalah sosial ini dapat dengan mudah kita temukan di banyak tempat di Indonesia. Sungai menjadi tempat alternatif untuk membuang sampah. Ya, enak sambil sepeda motor bawa kresek, tanpa dosa. Pempros ya itu kalau dua ya. Kalau zaman dulu itu katanya pempersnya anak bayi tidak boleh dibuang sampah, tidak boleh takutnya dibakar. Kalau dibakar nanti adik bayinya kepanasan katanya ya. Kalau belum itu nggak masuk akal ya. Maka dari itu umurnya gitu. Pempersnya dibuang di sungai. Oh, ngawur itu namanya ya. Tuh ya, sudah ada 3. Apa saja masalah sosial di sini? Ada sampah, sungai yang kotor. Oke. Masih ada 2 lagi. Bangunan liar. Kamu pernah lihat nggak di pinggir-pinggir sungai, pinggirnya berantas, yang harusnya itu bersih untuk air supaya enak, dibangun warung, dibangun rumah,
bangunan liar tanpa izin, ya, bangunan tak berizin membuat suasana di suatu daerah menjadi kumuh dan tidak teratur. Ya, di bawahnya flyover ya, jalan apa itu ya, harusnya bawahnya bersih rapi, dibangun gubuk-gubuk di situ. Kelihatan kumuh kotanya, ya, kelihatan jelek, ya. Hal semacam ini justru akan membahayakan masyarakat yang bertempat tinggal di sana, di bawahnya jembatan. Oh, alah, di bawah jembatan dan bangun rumah, ya, nggak boleh, ya, itu ya, sehingga akhirnya merugikan kepentingan umum. Itu masalah yang keempat. Masalah yang kelima, pengangguran. Di beberapa tempat pengangguran masih banyak terjadi. Ya, keberadaan industri, misalnya saja industri batik, tentunya akan membantu mengatasi masalah pengangguran sebab tingginya permintaan. Nah, jika masalah sosial tidak segera diatasi dengan baik, maka akan berakibat. Ya, toh? Kalau pengangguran dibiarin aja, lama-lama penganggurannya jadi pencopet, jadi pencuri, nodong, jambret. Akibatnya itu kalau nggak diatasi. Sungai kotor dibiarkan saja kotor, biarin aja orang buang sampah di situ. Banyak penyakit, banjir, ya, toh? Masih ada akibatnya kalau tidak diatasi. Nah, ya. Nih, berakibat pada kualitas kesehatan warga yang tinggal di tempat. Nah, oke, sekarang tugasmu ini. Sebagai warga masyarakat, kita berhak untuk mendapatkan rasa aman selama menjalani kehidupan sehari-hari. Kita juga berhak menikmati setiap fasilitas yang sudah disediakan untuk menunjang berbagai macam kegiatan. Oke, tugasnya ini terkait dengan tugas IPS hampir serupa dengan, tidak serupa sih, tapi kalau kemarin kan kamu hanya mencari bebasnya ini ya. Oke, tapi atau pindah sini aja. Oke, ya. Ada masalah di mana tadi ya? Saya kata ada 5 ya. Ada sampah, sungai kotor, bangunan liar dan pengangguran. Ya, 5 masalah itu. Tugas anak-anak adalah membuat tabel ini yang di rumah, perhatikan. Buat tabel ini, kemudian isi penyebabnya apa. Tadi sudah ada kemacetan, tadi penyebabnya apa? Yang dengarkan pasti bisa. Tidak tertibnya pengguna jalan, apa lagi? Ada 2 tadi. Membacakan saya ingat betul. Penyebab kemacetan apa tadi yang sudah dibacakan? Tidak tertibnya pengguna jalan. 1, 2. Ayo, yang dengerin pasti bisa tadi. Ayo yang di rumah. Apa? Saking banyaknya jumlah kendaraan. Ada tadi sudah tak bacakan ya. Kemacetan penyebabnya ada 2. Jumlah kendaraan yang berlebihan, 2. Tidak tertibnya pengguna jalan. Ini contoh ya. Solusinya apa? Apa? Mencarikan apa? Biar nggak macet di situ. Mencarikan jalan alternatif. Jalan alternatif, misalnya di bypass sana, perempatan terminal Mojokerto itu sering macet di sana. Nah, jalan alternatifnya masuk ke Empunala itu ada bis-bis itu kadang masuk kota karena apa? Untuk mengurai kemacetan. Solusinya misalnya mencarikan jalan alternatif ya. Tuh. Akibatnya apa kalau tidak dicarikan solusi? Nah, akibatnya apa? Nah ya, nanti kita pikirkan bersama-sama yang di sekolah, oke? Ya, ini ya tugasnya anak-anak ini ya. 5 masalah ini, cari penyebabnya, cari solusinya dan tentukan akibatnya kalau tidak diatasi. Ya. Ada pertanyaan untuk tugas hari ini? Yang di rumah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Itu ya tugasnya ya. Buatlah tabelnya, kemudian diisi penyebab kemacetan apa, solusinya apa biar nggak macet lagi, akibatnya apa kalau solusi itu tidak dilakukan. Demikian juga dengan sungai kotor, bangunan liar,
apa tadi pengangguran, gitu ya. Penyebabnya apa? Solusinya apa? Akibatnya apa? Buat tabel dan dilengkapi. Jelas ya yang di rumah? Jelas, Bu. Oke, ya kalau jelas segera diselesaikan. Setelah itu istirahat. Kirim dulu ke Bukres, setelah itu istirahat, nanti siap pelajaran kedua yaitu IPS. Nah itu ya. Silakan aktifkan kameranya. Kita foto dulu untuk dokumen. Edward, siapa lagi tuh? Desmond, Edward. Yang belum diaktifkan kameranya, aktifkan. Bentar, yang di sekolah sabar ya. Nanti garap bareng-bareng, jangan khawatir. Oke, yuk aktifkan. Desmond, Vino, Lionel. Desmond. Yuk, 1, 2. Mana gayanya? 1, mana senyumnya? 1, 2, 3. Bentar, Pak tes. Ctrl V. Namanya. Oke. Lagi, sekarang penggembira saya. Silahkan bergaya. 1. 1. Kelihatan. Ya, 1. Ya, yang di rumah bergaya dong. Yang di rumah senyumnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, gitu ya anak-anak yang di rumah. Selamat mengerjakan tugas. Jumpa lagi nanti dengan pembelajaran IPS. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, Bu Kris, berkah dalam. Selamat pagi, Bu Kris, berkah dalam. Selamat pagi, Bu, berkah dalam. Nah.